Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah murka Tuhan justru untuk keselamatan kita. Ayat Alkitab yang kita baca berdasarkan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yeremia 30 ayat 23 sampai ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, seperti angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut, sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Ketika kita membaca tentang badai Tuhan, dan kehangatan murka Tuhan, yang keluar menyambar seperti angin puting beliung, dan yang menggambarkan kemarahan Tuhan yang dahsyat, dengan mudah, akan membuat kita merasa takut, atau merasa seperti kita sedang dihukum oleh Tuhan. Apalagi murka Allah itu tidak akan reda, kecuali tujuan murka Allah terpenuhi, sesuai dengan apa yang telah dirancang di dalam hatinya. Tetapi kunci untuk memahami perikop ini ada di kalimat penutup perikop ini, yaitu, pada hari-hari terakhir, kamu akan memahaminya dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa, kemarahan Tuhan tidaklah sewenang-wenang, sehingga seakan-akan kasih-Nya bisa berubah menjadi kebencian. Kemarahan Tuhan ini memiliki tujuan khusus, sebagaimana yang telah dirancangnya di dalam hatinya. Dan tujuan itu adalah keselamatan kita. Ketika Tuhan marah, itu karena ada sesuatu yang perlu diperbaiki, atau diubah di dalam diri kita, agar kita berdamai dengannya, dan mengalami kepenuhan kasih dan anugerah-Nya. Jadi ketika kita melihat murka Tuhan hadir, baik dalam hidup kita maupun di dunia ini, atau ketika kita merasakan sakitnya disiplin oleh Tuhan, kita dapat terhibur, karena mengetahui bahwa itu semua, pada akhirnya untuk kebaikan kita. Mungkin sulit, dan mungkin tidak enak pada saat penderitaan itu terjadi, tetapi kemarahan Tuhan selalu merupakan ekspresi cinta dan keinginannya, untuk membawa kita lebih dekat dengannya. Jadi janganlah kita takut akan murka Allah, tetapi marilah kita percaya pada kebaikan-Nya dan rencana-Nya untuk keselamatan kita. Marilah kita berpaling kepada-Nya, khususnya di saat-saat sulit, dan meminta bantuan-Nya, serta percaya bahwa Dia selalu siap dan bersedia, membawa kita kembali ke pelukan kasih-Nya. Apa pesan Tuhan untuk kita? Sebagai orang Kristen yang hidup di masa sekarang, penting untuk diingat bahwa pengharapan dan keselamatan utama kita ada di dalam Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan-Nya, Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah dan mengaruniakan kita hidup yang kekal. Ini harus menjadi fokus kita, dan pesan utama kita, kepada dunia. Selain pesan Injil yang mendasar ini, ada juga banyak pesan spesifik yang Tuhan miliki untuk umat-Nya saat ini. Ini dapat ditemukan di dalam Alkitab, yang merupakan firman Tuhan yang berwibawa, dan berisi hikmat dan tuntunan, untuk semua kebutuhan kita. Salah satu pesan yang sangat relevan bagi orang Kristen yang hidup di masa sekarang adalah pentingnya menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Ini berarti mengikuti teladan dan perintah Yesus untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama, serta berjuang untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Itu juga berarti menjadi garam dan terang dunia, membagikan kabar baik tentang Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya,
dan menjadi pengaruh positif di dunia sekitar kita. Pesan lain yang penting bagi orang Kristen saat ini adalah perlunya berakar pada kebenaran firman Tuhan, dan waspada terhadap ajaran dan kepercayaan palsu. Kita hidup di dunia yang penuh dengan suara dan ideologi yang bertentangan, dan kita mudah terombang-ambing oleh hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun jika kita bersandar pada pengajaran dalam Alkitab, dan berusaha untuk memahami dan mengikuti ajarannya, kita dapat tetap teguh dalam iman kita, dan melawan godaan untuk berkompromi atau menyimpang dari jalan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Sebagai orang Kristen, ada banyak hal yang harus kita upayakan untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar iman kita bertumbuh dan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Beberapa hal khusus yang dapat kita lakukan untuk menerapkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari, antara lain, kita wajib berdoa secara teratur. Ini berarti kita harus menyisihkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan dan mencari bimbingan dan arahannya dalam hidup kita. Kita harus rajin membaca dan mempelajari Alkitab. Ini membantu kita untuk lebih memahami kehendak Tuhan, dan lebih kokoh berpijak pada kebenaran Tuhan. Kita harus menghadiri persekutuan ibadah di gereja secara teratur. Ini membantu kita untuk menjadi bagian dari komunitas orang percaya, dan untuk bertumbuh dalam iman kita melalui ibadah, pengajaran, dan persekutuan. Kita harus juga melayani orang lain. Ini dapat kita lakukan dengan melibatkan diri menjadi sukarelawan di organisasi amal atau nirlaba setempat, atau sekadar menemukan cara untuk melayani dan membantu mereka yang membutuhkan dalam komunitas kita sendiri. Kita wajib memberitakan Injil. Ini berarti kita siap dan bersedia untuk memberitahu orang lain tentang Yesus dan tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Dia. Kita wajib mengamalkan pengampunan. Ini berarti kita harus membuang dendam dan kebencian, dan sebaliknya, kita harus berusaha untuk memperluas kasih karunia dan pengampunan kepada orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kita harus menjalani kehidupan yang berintegritas. Ini berarti, kita harus bersikap jujur, dan dapat dipercaya dalam segala hal yang kita lakukan, dan berjuang untuk hidup dengan cara yang sejalan dengan nilai dan kepercayaan Kristiani kita. Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan atas banyak cara yang telah Tuhan tunjukkan untuk kami bisa setia dalam hidup kami. Kami datang ke hadapan Tuhan hari ini, dengan hati yang penuh dengan kebutuhan dan keinginan. Tolong beri kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk menavigasi tantangan yang kami hadapi, dan bantu kami untuk percaya pada Tuhan, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dan membutuhkan sesuatu, dan kami meminta agar Tuhan membawa harapan dan kesembuhan ke dalam hidup mereka. Pakailah kami sebagai bejana cinta kasih dan belas kasihan Tuhan, dan bantu kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami menaikkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.